Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Belajar Santuy. Pada video kali ini gue mau lanjutin pembahasan soal UMPTKIN tahun 2019 ya. Yang kemarin kita lanjut aja. Sekarang kita masih di bab keislaman. Langsung aja kita bahas bareng-bareng setelah yang satu ini. Buat yang belum ada soalnya bisa di-download aja ya. Udah gue taruh kok di description atau di komentar. Itu ada linknya ya buat yang belum ada soalnya. Ini kan udah tanggal 3 kan? Ada yang udah ujian ya? Ya udah sorry ya kalau baru upload. Oke, sebelum kita bahas bareng-bareng jangan lupa di like dan subscribe dulu channel gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung aja kita bahas dari nomor 76 ya kemarin. Malik bin Anas dikenal sebagai ahli hadis karena kepakarannya. Khalifah Al-Mahdi sampai meminta saran ketika memugar Masjidil Haram. Salah satu karyanya dalam bidang hadis yang termasuk Kutub Al-Tis'ah adalah, nah ini siapa sih yang nggak tahu? Tahu ya? Nah ini Malik bin Anas. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Asbahi. Atau kita sering sebut dengan sebutan Imam Malik ya. Pendiri mazhab Maliki beliau. Lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Nah beliau merupakan guru dari Imam Syafi'i. Mazhab yang kita anut sekarang, mazhab Syafi'i. Nah beliau gurunya, guru Imam Syafi'i. Nah kalau Kutubut Tis'ah ini memiliki arti 9 kitab hadis utama di kalangan Sunni. Nah, apa kitab itu? Tahu lah ya kitab apa? Kitab karangan Imam Malik yang paling populer, yaitu kitab Al-Muwatta ya. Yang B, kitab Al-Muwatta. Atau sering disebut Muwatta Malik ya namanya. Nah, ini merupakan kitab fikih dan hadis ya. Kitab fikih dan hadis. Nah, di dalam ilmu hadis, tingkatan kitab ini tuh di atas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, bahkan Imam Syafi'i bilang, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Muwatta Imam Malik. Saking sahihnya tuh, ya, kitab ini. Masya Allah. Nah ini hafalan ya, sejarah. Udah ya, jelas ya. Kitab Al-Muwatta. Semoga aja nanti keluar. Amin. Nah, tips dari gua, misalkan besok nih keluar nih salah satu soal nih, karya-karya dari ulama atau ilmuwan kita ya, ilmuwan muslim. Nah, cari amannya tuh kalian baca aja karya-karya Imam Malik misalkan, karya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, karya Imam Bukhari, karya Al-Ghazali, dan lain-lain ya, ilmuwan-ilmuwan. Oke, langsung aja kita bahas yang lain. Khalifah Al-Mahdi menggalakkan program penulisan kitab ilmu pengetahuan dengan media kertas. Bahan ini diimpor dari Tiongkok. Sebelumnya, penulisan kitab di Mesir memakai papirus. Di Indonesia, kebijakan ini sepadan dengan sikap pemerintah. Sikapnya apa nih? Kita cek ya. Ini buat yang mau catat silakan ya. Gue sebutin ya. Dulu, orang-orang kuno, orang-orang purba, itu nulis di atas batu dan tulang ya. Di atas batu dan tulang. Kalau bangsa Sumeria, itu nulisnya di atas batu. Kalau bangsa Chaldea atau Babilonia, itu di atas tanah liat. Kalau bangsa Romawi, itu di atas perunggu. Kalau Mesir kuno, itu di atas papirus ya. Ini papirus, itu Mesir kuno. Papirus itu merupakan tanaman yang tingginya itu 10-15 kaki. Dari kata papirus ini, orang barat itu mengenal istilah paper atau kertas ya. Nah, orang bule itu, orang barat, itu mengambil istilah paper dari sini, dari papirus, gitu. Nah, pada saat itu, Khalifah Al-Mahdi nih, Khalifah ketiga Bani Abbasiyah, yang beribu kota di Baghdad pada saat itu, dia pengen ngadain program penulisan kitab pakai kertas. Nah, bahannya itu dia impor dari Tiongkok, ya. Itu sejalan dengan kebijakan pemerintah kita yang mana nih? Nah, kita lihat udah bisa seleksi ya. Yang B salah ya, memperbaiki jalan di perkotaan yang sudah rusak. Bahannya kan nggak impor kan, jadi salah ini ya, nggak sama kayak yang di teks. Yang D, menyediakan videotron untuk iklan layanan program pemerintah. Nggak ya, nggak ada bahannya, nggak dikasih tahu bahwa bahannya itu impor. Salah ya. Kalau yang A, memberi beras dari Tiongkok untuk masyarakat Papua. Nah, hati-hati kejebak di sini nih. Mentang-mentang belinya dari Tiongkok, dari luar, untuk masyarakat kita kan. Nah, hati-hati pada kejebak di sini ya. Salah nih. Kenapa salah? Karena, nah, Khalifah Al-Mahdi, dia kan ngadain program nih, buat di daerahnya, buat di Baghdad kan. Terus bahannya kan dari luar kan, diimpor. Nah, kenapa diimpor? Karena pada saat itu di situ belum ada ya. Masih sangat sedikit, bahkan belum ada ya. Maka dari itu dia impor. Nah, kalau yang A, beli beras dari Tiongkok untuk di Papua. Sedangkan di negeri sendiri kan udah banyak kan petani, banyak beras kan. Jadi udah ada, tapi dia tetap impor gitu. Jadi ini salah ya. Kalau jawabannya tuh yang
di negerinya tuh nggak ada atau hampir nggak ada, baru dia impor, itu jawabannya gitu. Kalau yang C, mengembangkan 5G untuk kelancaran pembelajaran jarak jauh. Nah ini betul ya. Kenapa? Nah 5G itu kan di Indonesia belum berkembang ya. Itu baru dikembangin di Cina, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain ya, negara maju lain. Maka dari itu Indonesia kan pengen ngembangin kan, dengan melihat perkembangan dari luar. Di Indonesia belum berkembang gitu. Maka dari itu jawabannya adalah yang C gitu. Di Indonesia belum berkembang atau bahkan belum ada. Makanya kita mempelajari itu dari luar, dari negara-negara maju gitu. Jelas ya? Kalau yang A tuh salah, hati-hati jebakan tuh yang A ya. Oke, langsung aja nomor 78. Malik Syah Ibnu Alp Arslan berhasil menguasai Mesopotamia, Azerbaijan, Suriah, Hijaz, Yaman, dan Persia. Beliau menerapkan kebijakan berbeda dari pemimpin sebelumnya yang suka berperang. Keberhasilan ini disebabkan Malik Syah apa? Nah, coba kita lihat jawabannya. Yang A, mengajak pemimpin daerah itu mendirikan federasi. Nah, logikanya gini, kalau pemimpin yang diajak untuk federasi itu bukan bagian dari dia atau musuhnya, mana mau kan? Nggak mau kan? Jadi salah ya. Sedangkan kan dulu pemimpin sebelum dia itu ngajaknya perang gitu. Kalau dia tahu-tahu ngajak federasi nggak mungkin kan? Ya mana mau musuhnya gitu ya. Yang B, menundukkan daerah tersebut dengan armada laut. Nah di teks diketahui bahwa pemimpin sebelumnya suka berperang, ya kan? Dan dia berbeda nih, dia nggak suka perang kan? Yang B itu dengan armada laut, ini kan perang kan? Armada laut. Jadi salah ya. Ini ngelantur dari teks dong. Iya. Coba yang C ya. Mengirim mata-mata untuk mencari kelemahan lawan. Atau bahasa kitanya spionase. Salah ya. Sama aja dong kayak perang gitu kan. Kurang tepat. Coba yang D. Mengimplementasikan politik diplomasi secara santun. Nah ini yang paling tepat ya. Kenapa? Karena nggak pakai jalan perang. Karena nggak pakai jalan agresif atau kekerasan. Dia cuma pakai politik diplomasi secara santun. Ya, dibicarakan baik-baik. Dibicarakan jalan tengahnya gitu. Jadi paling tepat adalah yang D ya. Yang paling beda dari jawaban yang lain. Oke? Walaupun nggak tahu teksnya juga kalian bisa jawab. Kita seleksi aja jawabannya yang paling nggak mungkin kita seleksi aja gitu. Oke, langsung aja nomor 79 ya. Islam mengakomodasi tradisi lokal sehingga dapat tersebar di seluruh dunia dengan cepat. Berikut contoh yang tepat untuk membuktikan hal itu di Afrika adalah. Nah ini kita garis bawain dulu. Mengakomodasi tradisi lokal sehingga tersebar dengan cepat ya. Contoh deh, Wali Songo waktu di Indonesia, itu dia kan nyebarin agama Islam sekaligus menggunakan budaya lokal kan. Kayak dia menggunakan alat musik Indonesia ya, tradisi Indonesia. Terus dia juga membangun Masjid Kudus ya. Dengan menaranya itu kayak ada menara bangunan Hindu ya. Nah itu buat narik simpati atau narik perhatian dari agama lain. Nah caranya itu pakai cara halus, nggak pakai kekerasan kayak zaman sekarang. Maksain agama untuk orang lain. Sedangkan di Al-Quran kan dilarang kan. La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam beragama ya. Nah, ini orang-orang dulu tuh hati-hati banget nyebarin agama pakai cara Islam banget. Nah, orang-orang dulu ini nyebarin Islam itu nggak sembarangan, nggak pakai jalan kekerasan, nggak maksa juga. Jadi orang-orang yang disebarin itu pada tertarik sama Islam karena disampaikannya itu pakai jalan halus, secara santun juga gitu. Nggak kayak sekarang ya. Walaupun nggak semuanya kayak gitu. Makanya kita harus belajar dari cara-cara ulama kita dulu gimana nyebarin Islam. Kita pakai cara dia gitu ya. Ya udah kita cari jawabannya yang mana yang mengakomodasi budaya lokal untuk memperkenalkan Islam. Coba yang A, meresmikan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi sebagai mazhab negara dan melarang aliran lain. Nah ini ada kata-kata melarang aliran lain. Jadi salah ya. Kurang tepat. Bertentangan dong dengan mengakomodasi tradisi lokal ya. Yang B, mereformasi Syekh Utsman melalui aksi jihad dan mendirikan sistem kekhalifahan baru Sokoto. Ini juga salah ya, kurang tepat. Yang C, mengenalkan aksara Arab untuk memahami Al-Quran dengan pengantar bahasa Hausa dan Fulfulde. Nah ini paling tepat ya, kenapa? Dia ngenalin aksara Arab untuk memahami Quran. Nah pengantar bahasanya itu pakai bahasa Afrika nih, bahasa Hausa dan Fulfulde. Nah betul ya, dia ngenalin Al-Quran pakai bahasa daerah sana, biar orang sana bisa paham dan bisa baca gitu. Jadi paling tepat yang itu ya, paling jelas. Itu kan tradisi kan, budaya kan, bahasa kan termasuk budaya dan termasuk tradisi kan. Jadi jawabannya itu, gitu bro. Yang D, membangun masjid di Afrika pedalaman sesuai dengan model arsitektur Arab zaman sekarang. Nah ini salah ya, kenapa?
Kalau ini jawabannya model arsitektur Afrika zaman sekarang baru betul. Di soal kan diketahui bahwa mengakomodasi tradisi lokal. Nah, di sini pakai arsitektur Arab, tradisi Arab dong. Kalau pakai tradisi lokal ya udah pakai model arsitektur Afrika gitu. Jadi salah ya. Oke, langsung aja nomor 80. Islam dibawa ke Sumbawa oleh Zainul Abidin, seorang Arab Gresik. Zainul Abidin belajar agama di pesantren Giri. Setelah selesai beliau ke Ternate nih. Saat perjalanan beliau mampir ke Sumbawa untuk menyebarkan Islam. Masyarakat Ternate mengenal Zainul Abidin sebagai seorang raja yang terkenal. Dakwah seperti itu bersifat rahmatan lil alamin yang bermakna. Nah, kita tahu bahwa rahmatan ini memiliki arti rahmat ya, atau kasih sayang, dan alamin ini memiliki arti seluruh alam ya. Jadi kalau diartiin tuh rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Kata rahmatan lil alamin ini itu banyak yang ngartiin, banyak pendapat-pendapat ya kan dari ulama-ulama, tapi intinya sama kayak yang di Al-Quran. Cuma pengertiannya itu agak luas aja, agak banyak gitu. Nah, gue pakai penjelasan dari seseorang ya. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Maka dari itu, Islam itu memberikan keselamatan bagi semesta, bagi semuanya. Nggak cuma manusia doang bro, hewan, tumbuhan, dan lain-lain juga diselamatin yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kasih sayang tuh nggak terbatas cuma kepada manusia aja, ke alam juga, alam yang di sekitar kita, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Jadi luas banget ya. Oke, coba kita lihat jawabannya yang pas nih, yang termasuk sifat rahmatan lil alamin. Coba yang A, menyampaikan pesan Islam dimanapun berada. Nah, ini betul ya. Kenapa betul? Beliau kan lagi melaksanakan perjalanan kan. Beliau kan tujuan utamanya kan mau ke Ternate kan. Nah, terus dia mampir ke Sumbawa buat nyebarin Islam. Nah, itu kan bisa diartikan bahwa dia nyempetin buat ke Sumbawa buat nyebarin agama Islam ya. Jadi kalau yang A ini tepat banget ya, sesuai dengan teks gitu. Dimanapun kita berada, kita nyebarin agama kita ya. Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi tepat jawabannya adalah yang A ya. Kalau yang B, menyebarkan agama Islam agar menjadi pemimpin. Nah, ini ada kata-kata menjadi pemimpin. Berarti niatnya tuh nyebarin agama Islam buat jadi pemimpin. Enggak ya, salah dong. Coba yang C, menebarkan risalah agama dengan sistem jamaah. Ini kurang tepat juga ya. Coba yang D, menundukkan daerah sesuai prinsip keislaman. Nah, ini juga kurang tepat ya yang D. Paling tepat adalah yang A, menyampaikan pesan Islam dimanapun kita berada. Oke, jelas ya. Semoga paham. Oke, langsung aja nomor 81. Ahli hadis memiliki kritik sanad yang berfungsi mengevaluasi apakah sebuah hadis itu memiliki kriteria sahih, hasan, doif, atau palsu. Penerapan kritik sanad di era medsos adalah, coba kita lihat jawabannya. Yang A, memilih saluran televisi yang cocok dengan kepentingan ideologi kita masing-masing. Nah, ini ada kepentingan ideologi masing-masing. Ini salah ya. Kurang tepat. Coba yang B, menyesuaikan informasi yang beredar dengan kriteria hadis yang disepakati ulama. Contoh gini, misalkan lo baca berita nih di internet, di Instagram. Jadi lo baca berita tuh ada tingkatannya, ada yang sahih, hasan, doif gitu. Jadi nggak perlu gitu ya, nggak perlu ada tingkatannya, nggak apa-apa. Jadi ini kurang tepat ya, nggak perlu gitu kok. Nggak harus pakai tingkatan hadis juga, nggak pakai kriteria hadis juga, nggak apa-apa. Kan agak repot ya kalau pakai kayak gitu kan. Coba yang C, menjauhkan diri dari seluruh aktivitas media sosial karena banyak mudaratnya. Nggak gini dong, nggak boleh dipukul rata ya. Kan lebih banyak juga kan dampak positifnya dari medsos. Nggak negatif doang bro, sesuai kita aja. Kita makanya tuh buat aktivitas positif atau negatif. Nggak bisa dipukul rata semua ya. Jadi salah ya. Kalau yang D, menyaring informasi yang masuk sebelum dibagikan kepada kawan. Nah, ini betul nih bro. Betul ya. Kita harus tabayin dulu nih. Kalau ada informasi baru, itu kita tabayin dulu. Kita teliti dulu, ini bener nggak? Kita cari sumber lain nih yang tentang berita ini, kita cari dulu. Kalau betul, emang udah yakin loh, ya udah baru boleh share ke yang lain gitu. Yang deh ya jawabannya. Jadi misalkan tadi dibilang kan sesuai hadis. Jadi lu nggak harus pakai kriteria hadis. Lu pakai cara tabayun aja, teliti dulu, cari informasi yang lain yang menyangkut itu betul atau enggak, baru boleh kirim gitu. Nggak harus pakai kriteria hadis. Agak repot ya kalau pakai kayak gitu. Kalau pakai kriteria hadis, jadi kita tuh setiap berita tuh ada tingkatannya, ada sahih, hasan, doif, dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu gitu ya. Yang D aja udah cukup kok. Kita lanjut nomor 82 ya. Wani Urip Wani Santun merupakan sebuah gerakan kultural kaum muda muslim di Surakarta.
untuk menyatakan keberanian berbuat santun. Gerakan ini dapat berfungsi sebagai strategi dakwah untuk, nah kita tahu bahwa wani urip wani santun itu memiliki arti, jika berani hidup, maka kita harus berani bersikap santun dan welas asih atau kasih sayang. Nah ini nyambung nih sama soal tadi tuh, rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam ya. Nah ini tuh gerakan ini tuh diadakan di Surakarta tuh oleh Gerakan Pemuda Islam. Setahu gue sih IAIN Surakarta sih, pada tahun 2018 atau 2019 ya. Latar belakang dari gerakan ini itu adalah dimana Islam tuh dikenal buruk oleh agama lain atau oleh pihak lain. Citra Islam tuh sekarang buruk oleh pihak lain atau agama lain. Kenapa? Islam tuh dikenal sebagai agama teroris yang suka ngebom gitu. Islam tuh ekstrim, radikal gitu. Terus Islam tuh sesama Islam aja mereka saling pecah. Misalkan kayak di sosmed ya, kemarin tuh zaman Pilpres tuh, Prabowo sama Jokowi. Itu kan masyarakat tuh saling pecah banget ya. Ada yang main kata-kataan kayak kampret atau cebong ya gitu. Itu aja udah pecah kan umat Islam. Nah maka itu citra Islam tuh kayak buruk banget. Di kalangan umat lain tuh Islam tuh emang pecah banget dilihatnya tuh, kayak sesama Islam aja kok main kata-kataan sih. Terus Islam tuh suka ngebom, suka teroris, anarkis, radikal, ekstremis, dan lain-lain. Nah maka dari itu pemuda muslim ini mengadakan gerakan yang diberi nama Wani Urip Wani Santun untuk memperbaiki citra Islam. Islam tuh nggak kayak gini kok, Islam tuh rahmatan lil alamin kok, Islam tuh ulas asih, Islam tuh santun, Islam tuh sopan bro. Ini tuh cuma ada oknum aja, oknum yang bandel yang pengen ngejelekin nama Islam bro. Jangan percaya loh, ini tuh bukan orang Islam. Orang Islam tuh sebenarnya tuh kayak gini bro gitu. Jadi tuh gerakan itu pengen ngasih tahu ke orang yang lain yang pandangannya terhadap Islam tuh jelek atau buruk gitu. Nah pengen diperbaikin sama mereka ini gitu. Dengan acara ini, sebuah gerakan. Dia pengen memperbaiki citra baik umat Islam yang selama ini tuh dilihat bahwa Islam tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Negatif lah gitu. Coba kita lihat jawabannya yang merupakan fungsi dari gerakan itu. Coba yang A. Menangkal hoax dengan menyampaikan letak kebohongan informasi tersebut. Nah ini paling tepat ya. Ya kan emang tujuannya itu untuk menangkal hoax dan memperbaiki citra baik umat Islam. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Sekarang ada berita nih umat Islam kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu diperbaiki nih. Islam tuh gak kayak gini bro. Ini tuh cuma oknum aja yang pengen burukin nama Islam doang gitu. Jadi paling tepat adalah yang A ya. Coba yang B. Menambah semangat umat Islam untuk membela Islam sesuai dengan kepentingan golongan. Oh ada kepentingan golongan dong. Pasti salah ya. Ada kepentingan golongan. Coba yang C. Menutup tempat-tempat maksiat karena tidak sesuai dengan norma berlaku di masyarakat. Ini juga gak sesuai ya. Coba yang D. Memberikan dukungan kepada negara-negara Islam yang sedang mengalami perang. Ini juga kurang tepat dong. Ya. Paling tepat yang A, sesuai dengan apa yang gue jelasin tadi. Tujuannya tuh apa, latar belakangnya dibuat itu gitu. Oke jelas ya. Langsung aja nomor 83. Nahdlatul Ulama atau NU merawat model pendidikan pesantren tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah juga mengembangkan pesantren modern yang tidak kalah banyaknya. Kedua organisasi Islam ini berikhtiar mengembangkan. Nah ini kita garis bawain dulu pendidikan ya. Pendidikan. Coba kita lihat jawabannya dari yang B deh. Pusat Pembinaan Kader-Kader Militan Organisasi. Nah ini kan ada kata-kata militan kan. Maka salah ya. Walaupun kata militan ini bukan cuman artinya negatif, walaupun ada positifnya kayak semangat yang tinggi gitu. Nah karena ini ada kata-kata militan, maka ini salah ya. Kurang tepat. Coba yang C. Model pendidikan karakter berbasis ideologi lokal. Ini juga kurang tepat ya. Kurang tepat. Gini loh. Kalian tahu kan bahwa lagi rame tuh kemarin tuh Islam Nusantara ya. Islam Nusantara tuh lebih ke Nahdlatul Ulama kan. Orang-orang NU kan. Walaupun itu tuh udah lama, tapi kemarin baru rame aja diomongin lagi. Kalau Islam Nusantara itu lebih ke Nahdlatul Ulama, bukan ke Muhammadiyah. Yang ditanya di soal itu kedua organisasi berikhtiar mengembangkan, berarti gerakannya itu atau tujuannya itu yang mencakup mereka berdua nih gerakannya. Kalau berbasis ideologi lokal, itu lebih ke salah satu doang ya, nggak cuma mereka berdua, misalkan NU doang gitu. Jadi salah ya. Kan NU kan lebih dikenalnya pesantren ya, pesantren tradisional kayak Salafi dan lain-lain. Terus Muhammadiyah tuh lebih ke sekolah modernnya ya, pesantren modern dan lain-lain. Kalau yang C ini lebih ke NU gitu. Jadi salah ya. Coba yang D. Pola pembelajaran nilai-nilai Islam keindonesiaan. Nah ini juga lebih ke Islam Nusantara gitu ya. Jadi kurang tepat, jadi lebih ke salah satu organisasi doang. Ya. Kalau yang A. Program penyebaran dakwah eksklusif Islam. Nah ini baru betul, kenapa? Nah ini kan ada dua organisasi kan, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah NU ini sama Muhammadiyah cara nyebarin dakwahnya juga beda kan, cara belajarnya juga beda, dakwahnya juga beda gitu.
Walaupun guru dari pendiri NU dan Muhammadiyah itu satu guru ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya satu guru. Sedangkan pendidikannya dari kedua organisasi itu agak berbeda ya. Agak berbeda. Walaupun tujuannya sama untuk mengembangkan dakwah Islam juga. Jadi ini paling tepat ya. Dakwah eksklusif, di mana kata eksklusif ini memiliki arti khusus ya. Maka mereka mempunyai cara-cara khusus masing-masing nih buat nyebarin dakwah gitu. Jadi paling tepat adalah yang A ya. Oke, jelas ya. Lanjut aja nomor 84. Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Syekh Arsyad Al-Banjari wafat pada tahun 1812 menulis sebuah kitab Jawi berbahasa Melayu beraksara Arab. Kitab ini berjudul Perukunan Melayu, berisi pengantar ke arah keimanan dan ibadah. Tokoh ini mengajarkan, kitab Perukunan Melayu itu dikenal dengan sebutan Perukunan Jamaluddin atau Perukunan Fatimah, di mana Jamaluddin itu merupakan anak dari Syekh Arsyad Al-Banjari dan Fatimah merupakan cucu beliau. Nah, Perukunan Melayu itu merupakan salinan salah satu bab dari kitab Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau mengarang kitab itu untuk mempermudah warga sekitar daerah sana agar mempermudah untuk belajar fikih. Karena banyak masyarakat yang merasa kesusahan atau merasa kesulitan untuk belajar bahasa Arab. Maka dari itu, Syekh Arsyad Al-Banjari ini membuat kitab itu agar memudahkan orang sekitar untuk belajar fikih, belajar agama gitu. Mana jawabannya yang sesuai nih? Coba yang A. Akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal. Nah, ini kurang tepat ya dengan tujuan kitab itu. Salah ya. Coba yang B. Fikih Arab dengan adat-adat setempat. Nah, ini juga kurang tepat dong. Fikih Arab. Ya, kurang tepat ya. Coba yang C. Kontekstualisasi ibadah wajib Islam. Nah, ini paling tepat ya. Kenapa? Kan tadi gue jelasin kan bahwa dia membuat kitab itu untuk memperjelas atau menjelaskan secara mudah dengan bahasa situ, bahasa Melayu ya. Agar orang-orang situ tuh bisa mempelajari agama tanpa harus kesulitan belajar bahasa Arab. Ada cara praktisnya nih dari beliau gitu. Jadi dia kan mengkontekstualisasi kan. Jadi ini paling tepat dong, ya. Jadi paling tepat yang C. Yang D, spiritualitas keimanan dalam tradisi Melayu. Ini kurang tepat ya. Paling tepat yang C. Nah, paham ya? Langsung aja ke nomor 85. Abdullah bin Umar Al-Hadrami menulis kitab Safina As-Shalah. Kitab ini dikomentari secara detail oleh Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Sulam Al-Munajat. Ulama Banten ini berikhtiar. Nah, ini ada kata-kata di komentar ya. Nah, di komentari di sini tuh bukan komentar kayak kita sekarang. Misalkan orang ngapain kita komentarin gitu. Walaupun komentar itu kritik atau membangun, tapi cara komentarnya itu beda. Nah, jadi komentar di sini Syekh Nawawi itu komentarnya itu dengan membuat kitab atau dengan membuat syarahnya. Nah, coba gini deh. Kalian tahu kan matan dan syarah. Nah, jadi Syekh Abdullah bin Umar ini membuat kitab Safina As-Shalah, kitab matannya nih. Nah, terus Syekh Nawawi ini membuat kitab syarahnya, yaitu kitab Sulam Al-Munajat. Nah, buat yang belum tahu matan dan syarah, gue jelasin deh pakai cara gini. Gampangnya gini. Misalkan nih, lu buat kitab ya. Lu buat kitab tuh tentang sholat aja deh, tentang sholat. Terus lu punya anak. Terus anak lu tuh ngebuat kitab, yang mana tujuan anak lu ngebuat kitab itu untuk ngejelasin lebih rinci dari kitab yang lu buat. Tujuannya itu untuk ngejelasin lebih rinci lagi dari kitab yang lu buat gitu. Kitab lu itu namanya matan atau kitab yang mengandung isi pokoknya. Sedangkan kitab yang anak lu buat itu merupakan syarahnya atau penjelasan rincinya gitu. Jadi jelas ya dari contoh di atas. Nah, jadi di sini matanya itu yang ditulis duluan atau pokoknya, isi pokoknya itu kitab Safina As-Shalah. Sedangkan syarahnya itu yang ditulis selanjutnya dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci. Bukan menjelaskan kekurangan, tapi menjelaskan informasi tambahan atau apa yang pengen dijelasin, misalkan masih umum sifatnya gitu. Jadi ini lebih sopan ya istilahnya, mengomentarinya itu secara sopan. Dibuat kitab baru dengan maksud untuk menambahkan informasi lagi, memperjelas ya gitu. Misalkan matanya itu kitab takrib, kitab fikih, syarahnya itu Fathul Qorib, tahu lah ya kalian santri. Nah gitu ya. Coba kita lihat jawabannya yang mana. Yang A, mengkritik ulama lain yang berbeda ideologi. Oh, ini ada berbeda ideologi, salah ya. Dikritik lagi, salah ya. Coba yang B, mengajak berdebat kritis melalui tulisan akademis. Ini juga kurang tepat dong. Yang C, menjelaskan ajaran ulama lain secara kontekstual. Nah, ini paling tepat, kenapa? Tadi gue bilang, di kitab yang baru itu dijelasin lagi nih. Jadi dijelasin lagi secara luas, misalkan dari pendapat lain gini gitu. Jadi nggak cuman satu pendapat doang, lebih dijelasin lagi nanti di kitab selanjutnya gitu bro. Coba yang D, mendiskusikan pendapat ulama lain sealiran.
Nggak cuma sealiran ya, maka ini salah dong. Jawaban paling tepat adalah yang C ya, sesuai yang tadi gue jelasin. Oke, lanjut aja nomor 86. Langsung aja kita baca soalnya ya. Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam berwudu yang diusap pada kepala menurut mazhab Hanafi adalah. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Nah, ini catat ya. Kalau menurut mazhab Hanafi itu yang diusap pada kepala itu seperempat ya, seperempat dari bagian kepala. Hanafi seperempat. Oke. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu seluruh 4/4 ya, seluruh kepala gitu. Kalau mazhab Syafi'i yang kita pakai itu mazhabnya 2/4 atau setengahnya atau 1/2 ya. Nah, karena yang ditanya mazhab Hanafi, ya udah 1/4 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini hafalan ya. Apalin aja nih, kali aja keluar kan. Tapi yang ditanya yang lain, misalkan Imam Syafi'i gitu. Oke, lanjut nomor 87 ya. Ini udah masuk fikih ya. Fikih. Di bulan Ramadan tahun ini, Kamal sakit tipes. Ia harus menginap di rumah sakit milik Pemda setempat selama 15 hari demi untuk memulihkan kesehatannya. Meski tidak berpuasa, Kamal secara syarak tidak berdosa. Hanya saja ia harus. Nah, kita balik ke kaidah. Kalau sakit itu ada dua nih. Kalau sakit ada dua ya, ada dua macam. Yang pertama itu sakit yang ada harapan sembuh. Yang kedua itu sakit yang nggak ada harapan sembuh. Kalau sakit-sakit yang ada harapan sembuh, kayak sakit-sakit biasa, kayak sakit tipes, pilek, batuk, DBD, flu, dan lain-lain, itu masih ada harapan sembuh kan? Nah, itu kita harus bayar kodok aja, atau harus ganti aja gitu. Nah, kalau sakit yang nggak ada harapan sembuh, misalkan kata dokter, nah ini peluang sembuhnya itu kecil banget, atau nggak bisa sembuh lagi nih, karena sakitnya udah parah banget gitu. Nah, kalau sakit yang udah parah, ya udah cukup membayar fidyah aja. Kalau bayar kodok, mau bayarnya kapan? Ya kan? Kan udah sedikit banget kan peluang sembuhnya gitu. Karena di soal itu cuma sakit tipes kan. Sakit kecil kan, sakit biasa. Nah, itu dia cukup bayar kodok aja, bayar ganti doang. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Bayar kodok aja. Gitu. Jelas ya? Oke, lanjut. 88. Sebelum habis masa idahnya, Yuliana berkeinginan untuk menikah dengan Gilang, laki-laki idamannya sejak dahulu. Gilang adalah teman sewaktu SMA. Pada waktu 80 hari masa idahnya, Yuliana melangsungkan nikah dengan Gilang di Masjid Agung sebuah kota. Pernikahan yang dilakukan keduanya, secara garis besar, idah itu kan ada dua macam ya. Idah karena ditinggal wafat atau ditinggal meninggal oleh suami. Yang kedua itu idah karena dicerai ya. Nah, terus dari kedua itu ada bagiannya lagi. Misalkan ditinggal suami pada saat haid atau tidak pada saat haid dan lain-lain ya seterusnya. Nah, kita nggak bahas itu. Di sini kan nggak diketahui masa idahnya tuh pakai idah yang mana ya kan. Kan ada banyak kan macamnya. Di sini kan hitungannya pakai hari kan. Pakai hari. Ini idahnya pada waktu 80 hari masa idah. Masih 80 hari. Berarti kan masih masa idah kan. Belum selesai kan. Kalau seseorang itu melangsungkan pernikahan pada saat masa idah belum selesai. Nah, itu kan hukumnya nggak bakal sah kan. Hukumnya nggak sah. Nah, ya udah, jawabannya mana yang nggak sah? Yang C ya. Tidak sah karena masih belum habis masa idahnya. Walaupun nggak diketahui bahwa idahnya itu jenisnya apa, kita bisa jawab. Balik lagi ke hukum asalnya idah. Nggak sah buat nikah gitu. Jawabannya yang C ya. Coba yang 89. Cecep berangkat dari Bekasi ke Jakarta Pusat menggunakan mobil pribadi jam 11 waktu Indonesia Barat. Jarak Bekasi ke Jakarta kurang lebih 70 km. Ketika sampai di Jakarta pada jam 2, Cecep akan melakukan sholat jamak takdim dan qashar, sholat zuhur dan asar. Meski demikian, Cecep tidak boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar karena kita tahu bahwa jarak untuk qashar dan jamak itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 80, sekian kilometer, ada juga yang bilang 88, sekian kilometer, ada yang bilang 96 km, dan ada yang bilang 119, sekian kilometer. Nah, mayoritas ulama itu lebih ke yang 119 km gitu. Nah, kalau kita lihat pendapat ulama, itu interval 80 ya. Interval 80 ya, minimal tuh 80-an gitu. Nah, di sini tuh 70 km. 70 kan kurang dari 80-an. Nah, berarti Cecep nih nggak boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar karena jaraknya kurang dari jarak minimalnya gitu. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A ya. Jarak tempuhnya tidak mencapai masafat al-qasri ya. Gitu. Oke, cukup sekian video dari gua. Nah, ini kan sisa 11 soal keislaman ya. Kalau mau diterusin, komen ya di bawah. Ini kan udah tanggal 3 ya. Sorry banget ya. Kalau pengen terus ini, komen aja. Nanti gua bakal buat secepatnya. Oke, cukup sekian video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gua. Dan di share ke teman-teman kalian. Semoga makin berkah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Santuy.